dibuat sebagai bentuk edukasi kepada keluarga agar dapat mendampingi anak dengan penyakit jantung rematik secara penuh kasih. Berdasarkan kasus yang kami peroleh, awalnya anak menderita sakit tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A. Biasanya, anak mengalami demam, nyeri saat menelan, dan kadang muncul bercak merah di tenggorokan. Sayangnya, karena gejalanya sering dianggap ringan, banyak orang tua membiarkan infeksi ini tanpa pengobatan antibiotik yang tuntas. Apabila infeksi ini tidak diobati dengan antibiotik yang tepat dan cukup lama, tubuh mulai bereaksi dengan membentuk antibodi untuk melawan bakteri tersebut. Namun, sayangnya, antibodi yang dihasilkan terlalu berlebihan dan justru menjadi masalah baru. Tubuh kita sebenarnya memiliki sistem pertahanan yang luar biasa. Ketika ada bakteri masuk, tubuh akan membuat antibodi untuk melawannya. Pada kasus ini, tubuh menghasilkan antibodi terhadap M protein dari bakteri Streptococcus. Masalahnya, bentuk M protein ini sangat mirip dengan jaringan tubuh manusia, khususnya jaringan di katup jantung, sendi, kulit, dan sistem saraf pusat. Sistem kekebalan tubuh menjadi bingung. Akibatnya, tubuh tidak bisa membedakan mana bakteri dan mana jaringan tubuh sendiri. Antibodi yang seharusnya melawan bakteri justru menyerang jaringan tubuh sendiri, sehingga menimbulkan reaksi autoimun. Karena sistem imun menyerang tubuh sendiri, timbullah peradangan di berbagai organ, antara lain pada jantung terjadi pankarditis, yaitu peradangan seluruh lapisan jantung. Pada sendi, muncul poliartritis migrans, nyeri dan bengkak yang berpindah-pindah dari satu sendi ke sendi lain. Pada kulit, muncul ruam kemerahan atau benjolan kecil. Pada sistem saraf pusat, anak bisa mengalami gerakan tak terkendali yang disebut korea. Peradangan ini bisa menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan gejala seperti demam tinggi karena tubuh meningkatkan suhu untuk melawan infeksi, sehingga didapatkan masalah keperawatan hipertermi. Intervensi utamanya yaitu pantau suhu tubuh dan tanda vital secara berkala, berikan kompres hangat atau dingin, dan cairan cukup, ganti pakaian bila berkeringat, ciptakan ruangan yang sejuk dan nyaman, serta kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antipiretik bila diperlukan. Peradangan yang terjadi terus-menerus pada jantung menyebabkan kerusakan permanen pada katup, terutama katup mitral dan juga katup aorta. Awalnya, katup yang meradang menjadi menebal dan tidak lentur. Lalu, terbentuk jaringan parut atau fibrosis sebagai akibat dari proses penyembuhan yang berulang. Akibatnya, katup kehilangan elastisitas dan tidak bisa membuka atau menutup sendiri. Kondisi ini menimbulkan dua kemungkinan. Yang pertama yaitu stenosis, yaitu penyempitan lubang katup yang menghambat aliran darah, dan regurgitasi, yaitu katup tidak menutup rapat sehingga darah mengalir balik. Kerusakan inilah yang menjadi cikal bakal RHD atau penyakit jantung rematik kronik. Pada RHD, katup mitral adalah bagian yang paling sering terkena. Ketika katup mitral meradang, sel-sel imun seperti sel retikulo endotelial menjadi sangat aktif. Sel-sel ini berfungsi memakan sel rusak dan membersihkan jaringan. Namun, jika terlalu aktif, mereka justru merusak jaringan katup lebih jauh. Zat peradangan yang dilepaskan oleh sel ini menimbulkan luka kecil di permukaan katup. Luka itu kemudian disembuhkan oleh tubuh dengan membentuk jaringan parut yang keras atau fibrosis.
Namun, jaringan parut tidak bisa berfungsi seperti jaringan normal. Katup menjadi lebih kaku dan sempit, dan tepinya kadang saling menempel membentuk stenosis katup mitral. Ketika lubang katup mitral menyempit, darah dari serambi kiri atau atrium kiri tidak bisa mengalir bebas ke bilik kiri, ventrikel kiri. Sebagian darah tertahan di serambi kiri, menyebabkan peningkatan tekanan di ruang jantung bagian atas dan peningkatan tekanan di pembuluh darah paru. Akibatnya, cairan menumpuk di paru-paru dan menimbulkan kongesti paru, sehingga anak merasa sesak napas, terutama saat beraktivitas atau berbaring. Selain itu, karena volume darah yang masuk ke bilik kiri berkurang, jumlah darah yang dipompa ke seluruh tubuh juga menurun. Tubuh pun mulai mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi. Untuk mengatasi hambatan aliran darah, jantung berusaha memompa lebih kuat dan lebih cepat. Pada tahap awal, kompensasi ini membantu. Namun, jika terus berlangsung, otot jantung menjadi lelah dan lemah. Otot jantung yang lemah tidak lagi mampu memompa darah secara efisien. Disinilah mulai terjadi penurunan curah jantung, yaitu kondisi ketika jumlah darah yang dipompa jantung ke seluruh tubuh setiap menitnya menjadi jauh berkurang. Karena curah jantung menurun, jaringan tubuh tidak mendapat cukup oksigen. Anak menjadi mudah lelah, bahkan untuk aktivitas ringan seperti berjalan atau berbicara. Sirkulasi darah yang buruk ke otot dan otak menyebabkan kelemahan umum, pusing, dan penurunan konsentrasi. Darah yang menumpuk di paru-paru menimbulkan sesak napas dan batuk, terutama saat malam hari. Intervensi utamanya yaitu pantau tanda vital dan keseimbangan cairan, posisikan anak semi-fowler untuk membantu pernapasan, batasi aktivitas berlebihan agar jantung tidak terlalu bekerja keras, kolaborasi pemberian obat seperti diuretik atau antiaritmia sesuai instruksi dokter, edukasi keluarga tentang pentingnya istirahat dan kepatuhan obat. Selain itu, kondisi penyakit yang kronis dan lama menimbulkan stres psikologis, baik pada anak maupun keluarga. Anak merasa takut terhadap tindakan medis, sementara orang tua cemas memikirkan masa depan anaknya, sehingga didapatkan masalah keperawatan ansietas. Intervensi utamanya yaitu ciptakan suasana yang tenang dan suportif, jelaskan setiap prosedur dan perkembangan anak dengan bahasa yang mudah dipahami, libatkan keluarga dalam teknik perawatan, dan gunakan teknik relaksasi sederhana seperti napas dalam dan doa bersama. Banyak keluarga belum memahami sepenuhnya apa itu penyakit jantung rematik dan pentingnya pengobatan rutin. Akibatnya, sering terjadi keterlambatan kontrol atau penghentian terapi tanpa izin dokter, sehingga didapatkan masalah keperawatan, defisit pengetahuan tentang penyakit. Intervensi utamanya yaitu jelaskan penyebab, tanda bahaya, dan pencegahan kekambuhan RHD. Edukasi tentang pentingnya suntikan benzatin penisilin G rutin, serta gunakan pendekatan cerdik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Penurunan curah jantung atau cardiac output. Saat curah jantung menurun pada anak penyakit jantung rematik, jumlah darah yang dipompa ke seluruh tubuh berkurang. Akibatnya, tekanan darah juga ikut menurun. Sehingga hal ini mengakibatkan aktifnya baroreseptor. Apa sih baroreseptor? Baroreseptor adalah reseptor peregangan yang terdapat di sinus karotis dan arkus aorta yang mendeteksi perubahan tekanan darah. Ketika tekanan darah menurun, baroreseptor kurang tertekan dan mengirimkan sinyal ke pusat saraf vasomotor di medula oblongata. Pusat saraf ini kemudian mengaktifkan sistem saraf simpatis. Akibat aktivasi baroreseptor melalui sistem saraf simpatis, denyut jantung meningkat, kontraksi jantung meningkat, vasokonstriksi pembuluh darah meningkatkan tekanan darah dan volume darah.
Peningkatan volume dan tekanan darah adalah respon kompensasi dari aktivasi baroreseptor. Ini membuat tubuh berusaha menaikkan kembali tekanan darah dan perfusi organ, termasuk saluran pencernaan GI tract. GI tract meningkat karena perfusi darah meningkat ke organ termasuk lambung. Kerja GI tract bisa berubah. Aktivitas lambung meningkat, sekresi HCl meningkat, hingga akibatnya mual dan anoreksia, menyebabkan asupan nutrisi menurun, sehingga terjadi defisit nutrisi. Baik, intervensi yang diberikan untuk diagnosa defisit nutrisi yaitu memenuhi kebutuhan nutrisi. Untuk penyembuhan, tindakan utama, sajikan makanan menarik, tinggi kalori dan protein, pantau berat badan dan asupan makan, berikan oral hygiene sebelum makan, edukasi keluarga tentang diet rendah garam untuk mencegah beban jantung, kolaborasi dengan ahli gizi. Penurunan curah jantung yaitu darah yang keluar dari jantung kurang dari kebutuhan tubuh. Seperti yang kita tahu, jantung adalah organ yang mengirim darah ke seluruh tubuh. Darah mengandung oksigen dan nutrisi. Jika itu kurang dari kebutuhan tubuh, maka akan menyebabkan badan mudah lelah, sesak napas, lemah, nyeri sendi, sehingga muncullah masalah keperawatan yaitu intoleransi aktivitas. Mengapa RHD menyerang sistem saraf? Itu terjadi karena antibodi tubuh yang melawan kuman Streptococcus salah mengenali dan menyerang jaringan otak, terutama pada basal ganglia, yaitu pusat pengatur gerakan dan emosi. Akibatnya terjadi peradangan pada otak, timbullah gerakan yang tidak terkendali atau involunter, gerakan irreguler, gerakan cepat, dan kelemahan otot atau korea. Karena gerakan ini terjadi terus-menerus dan di luar kendali, maka otot jadi cepat lelah karena bergerak terus tanpa istirahat. Jantung ikut bekerja lebih keras. Gerakan yang tidak disadari secara tidak sadar meningkatkan kebutuhan oksigen dan energi tubuh, sehingga tubuh menjadi cepat lelah dan akhirnya menyebabkan timbullah masalah keperawatan yaitu intoleransi aktivitas. Baik, intervensi yang diberikan untuk intoleransi aktivitas yaitu anak dapat beraktivitas ringan tanpa kelelahan. Tindakan utama, atur jadwal istirahat dan aktivitas bertahap. Pantau nadi dan pernapasan selama aktivitas. Dorong aktivitas ringan seperti latihan pernapasan. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk meningkatkan energi dari makanan bergizi. Kemudian RHD menyebabkan penurunan curah jantung. Itu terjadi karena peradangan akibat reaksi autoimun yang menyerang katup jantung setelah infeksi tenggorokan oleh bakteri Streptococcus grup A, sehingga katup tidak bisa menutup atau membuka sempurna. Jika terjadi kebocoran, maka darah akan mengalir balik. Jika katup menyempit atau stenosis, darah sulit keluar dari ruang jantung. Akibatnya aliran darah dari jantung berkurang sehingga jantung bekerja lebih keras, otot jantung lama-lama melemah atau membesar atau dilatasi. Jumlah darah yang dipompa jantung tiap menit menurun, jumlah darah yang keluar juga berkurang. Waktu pengisian darah di jantung juga tidak efisien karena tubuh memerlukan banyak energi dan oksigen, sehingga kontraksi otot jantung juga ikut melemah. Ini menyebabkan sesak napas, edema, lemah, sehingga munculnya masalah keperawatan, penurunan curah jantung, nyeri, intoleransi aktivitas dengan intervensi utama, pemantauan tanda-tanda vital, istirahat, edukasi, dan terapi obat. RHD menyerang persendian. Itu terjadi karena antibodi yang salah mengenali jaringan tubuh sendiri. Karena struktur bakteri mirip dengan jaringan tubuh termasuk membran sinovial, yaitu lapisan tipis yang ada di dalam sendi. Sehingga tubuh mengira jaringan sinovial adalah musuh. Akibatnya, sel darah putih dan makrofag masuk ke area sendi. Karena mengira jaringan sendi adalah benda asing,
Mereka merusak jaringan yang ada di sendi, yang menyebabkan peradangan atau inflamasi di membran sinovial, sehingga saat sinovium meradang, pembuluh darah di sendi melebar, atau vasodilatasi, membuat bengkak dan hangat. Kemudian, cairan radang yang menumpuk di dalam sendi menekan jaringan di sekitarnya dan menimbulkan rasa nyeri. Selain itu, sel-sel imun di area sendi mengeluarkan zat kimia seperti prostaglandin dan bradikinin yang merangsang saraf nyeri. Kemudian, zat-zat peradangan antibodi beredar melalui aliran darah sehingga dapat menyerang sendi lain secara bergantian, sehingga menimbulkan banyak peradangan atau poliartritis dan nyeri yang hebat atau artralgia. Sehingga muncullah masalah keperawatan yaitu nyeri akut. Intervensi yang diberikan untuk diagnosa nyeri akut yaitu menurunkan intensitas nyeri dan meningkatkan kenyamanan. Tindakan utama, observasi lokasi dan tingkat nyeri anak. Lakukan kompres hangat pada sendi yang nyeri, bantu anak beristirahat dalam posisi nyaman. Ajarkan teknik distraksi seperti bermain ringan dan mendengarkan musik yang menenangkan. Kolaborasi pemberian analgesik sesuai resep dokter. RHD juga mempengaruhi kulit, bukan karena infeksi, namun karena reaksi kekebalan tubuh berlebih yang menyerang jaringan tubuh, terutama jaringan ikat. Maka, antibodi mengira itu adalah musuh. Antibodi menyerang jaringan kulit dan jaringan sukutan. Akibatnya, timbullah peradangan atau inflamasi di daerah tersebut yang menyebabkan munculnya erythema marginatum, yaitu ruam merah muda berbentuk lingkaran, tidak gatal, menyebar di badan atau lengan. Tidak nyeri, terjadi karena peradangan pembuluh darah kecil di kulit akibat reaksi imun tubuh. Ada juga nodul subkutan, yaitu benjolan kecil di bawah kulit, keras, tidak nyeri, biasanya di sekitar siku dan lutut, terjadi karena peradangan jaringan ikat di bawah kulit. Selamat pagi, Bapak atau Ibu serta saudari-saudari. Kami dari kelompok 2 mahasiswa Institut Sloka Insan Banjarmasin ingin melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan dengan tema Keluarga Cerdik Kenali Penyakit Jantung Rematik. Kami ingin membagi pengetahuan penting tentang penyakit jantung rematik, sebuah penyakit yang sering menyerang anak-anak, namun sebenarnya bisa dicegah jika ditangani dengan tepat sejak dini. Bapak atau Ibu, penyakit jantung rematik bukanlah penyakit yang asing, tetapi masih sering luput dari perhatian. Padahal penyakit ini menjadi penyebab utama gagal jantung pada anak-anak di negara berkembang termasuk di Indonesia. Penyakit jantung rematik sering berawal dari hal sederhana. Sakit tenggorokan yang dianggap sepele, banyak orang tua berpikir, nanti juga sembuh sendiri. Namun tanpa pengobatan tuntas, infeksi tersebut dapat menimbulkan reaksi autoimun yang menyerang jantung anak. Melalui penyuluhan ini, kami ingin mengajak Bapak atau Ibu untuk memahami, 1, apa sebenarnya penyakit jantung rematik itu, 2, apa penyebab dan faktor risikonya, 3, bagaimana mengenali gejala-gejala awalnya, 4, bagaimana pengobatan dan perawatan yang tepat, dan terakhir, yang terpenting, bagaimana peran keluarga melalui perilaku cerdik untuk mencegah dan melindungi anak-anak kita. Mari kita mengikuti kegiatan ini dengan semangat belajar dan kepedulian terhadap kesehatan keluarga. Karena keluarga adalah tempat pertama anak belajar menjaga kesehatannya. Bapak Ibu, penyakit jantung rematik atau rheumatic heart disease (RHD) adalah kerusakan permanen pada katup jantung akibat komplikasi dari demam rematik. Demam rematik merupakan penyakit peradangan sistemik yang timbul setelah seseorang mengalami infeksi tenggorokan dan bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A. Prosesnya seperti ini. Ketika infeksi tenggorokan tidak diobati dengan antibiotik yang tepat, sistem kekebalan tubuh menjadi bingung.
Antibodi yang seharusnya menyerang bakteri malah menyerang jaringan tubuh sendiri, terutama pada jantung, sendi, kulit, dan sistem saraf. Akibatnya, jantung mengalami peradangan menyeluruh, pankarditis, dan lama-kelamaan katup jantung menjadi rusak, bocor, atau menyempit. Dampaknya sangat berat. Anak bisa mengalami sesak napas, mudah lelah, pembekakan, hingga gagal jantung. Menurut WHO 2023, lebih dari 40 juta orang di dunia hidup dengan HRHD. Dan 80% di antaranya adalah anak-anak di negara berkembang. Di Indonesia sendiri, prevalensinya masih mencapai 1-5 per 1000 anak sekolah dasar. Banjarmasin termasuk daerah yang dengan risiko tinggi karena masih banyak lingkungan padat penduduk, sanitasi buruk, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengobatan infeksi tenggorokan pada anak. Jadi, penyakit ini bukan karena masalah jantung sejak lahir, tetapi karena infeksi tenggorokan yang tidak diobati dengan benar. Karena itu, pencegahan paling awal dimulai dari hal sederhana dengan edukasi, menjaga kebersihan diri, dan kesadaran keluarga sejak dini. Bapak Ibu, selanjutnya kita bahas siapa saja yang beresiko terkena penyakit jantung rematik. Penyakit ini paling sering menyerang anak usia 5-15 tahun, terutama anak dengan riwayat demam rematik sebelumnya, anak yang tinggal di lingkungan padat, lembab, dan kurang higienis, serta anak dengan asupan gizi rendah atau akses pelayanan kesehatan terbatas. Mengapa kelompok ini rentan? Karena anak-anak pada usia sekolah memiliki sistem kekebalan yang masih berkembang. Mereka juga sering bermain bersama, saling bertukar alat makan, dan belum paham pentingnya menjaga kesehatan. Jika satu anak terinfeksi, bakteri bisa dengan mudah menular ke yang lain. Selain itu, kurangnya pengetahuan orang tua juga menjadi faktor besar. Banyak yang tidak tahu bahwa sakit tenggorokan bisa berbahaya bila dibiarkan. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan infeksi berulang yang akhirnya merusak jantung. Jadi, keluarga perlu waspada dan mengenali gejala sejak awal agar anak segera mendapatkan penanganan. Bapak Ibu, penyakit ini biasanya dimulai dengan infeksi tenggorokan yang tidak kunjung sembuh. Setelah 1-3 minggu, anak akan mulai menunjukkan tanda-tanda seperti demam dan nyeri tenggorokan yang tidak kunjung hilang, nyeri sendi yang berpindah-pindah dari lutut ke pergelangan tangan atau pergelangan kaki, kelelahan, jantung berdebar dan sesak napas, detak jantung cepat atau terdengar bunyi murmur jantung akibat kerusakan katup saat diperiksa oleh dokter, bengkak di tungkai dan wajah, gangguan tidur, nafsu makan menurun dan berat badan turun, serta kadang muncul gerakan tidak terkendali pada anak perempuan. Seringkali orang tua berpikir, cuma batuk pilek biasa. Padahal saat itu jantung anak mungkin sudah mulai mengalami peradangan. Karena itu, deteksi dini dan pemeriksaan rutin sangat penting. Bila gejala ini muncul, segera periksakan ke puskesmas atau rumah sakit. Dokter akan melakukan pemeriksaan seperti asotiter, EKG, atau ekokardiografi, USG jantung untuk memastikan apakah ada kerusakan katup jantung. Bapak Ibu, pengobatan penyakit jantung rematik harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Terdapat 2 tahap utama pengobatan. Yang pertama yaitu terapi akut, dilakukan saat anak baru mengalami demam rematik. Dokter akan memberikan 3 obat, yaitu yang pertama antibiotik benzathine penicillin G untuk membunuh bakteri penyebab dan mencegah infeksi Streptococcus berulang. Biasanya disuntik setiap 3-4 minggu. Ini disebut sebagai terapi propilaksis sekunder yang harus dilakukan selama 5-10 tahun, bahkan sampai usia dewasa muda. Yang kedua yaitu prednison, diberikan untuk mengurangi peradangan pada jantung dan sendi, serta mencegah kerusakan jaringan jantung, terutama pada fase akut demam rematik. Yang ketiga, furosemid, untuk membantu mengeluarkan cairan berlebih agar jantung tidak bekerja terlalu keras.
Yang kedua yaitu terapi jangka panjang. Setelah fase akut, anak harus rajin kontrol dan menjalani terapi pencegahan kekambuhan. Keluarga perlu mencatat jadwal suntikan, memperhatikan efek obat, serta memberi asupan gizi seimbang agar daya tahan tubuh tetap kuat. Semua pengobatan ini harus dilakukan dengan pengawasan dokter. Jika terapi dihentikan tanpa pengawasan, bisa menyebabkan kekambuhan demam dan mempercepat kerusakan jantung permanen. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selain obat-obatan, ada juga pengobatan non-farmakologis, yaitu cara perawatan tanpa obat untuk membantu dan menjaga stabilitas jantung. Antara lain, yang pertama, istirahat yang cukup. Anak perlu tirah baring total selama fase akut untuk membantu menurunkan beban kerja jantung dan mempercepat penyembuhan. Kemudian yang kedua, nutrisi bergizi yang seimbang. Makanan tinggi protein, rendah garam, banyak buah dan sayur membantu mempercepat pemulihan dan menjaga imunitas. Menghindari makanan cepat saji dan minuman yang manis. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Biasakan anak mencuci tangan, mengganti sikat gigi secara rutin, dan menjaga ventilasi rumah. Kemudian yang keempat, dukungan psikologis dan spiritual. Anak yang menjalani terapi jangka panjang bisa merasa bosan atau takut. Maka, dukungan keluarga sangat penting untuk mengurangi kecemasan pada anak dan meningkatkan kesejahteraan psikologis serta agar anak tidak merasa terisolasi selama pengobatan. Ajaklah anak untuk berdoa, bermain ringan, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kemudian memberikan edukasi kepada keluarga. Orang tua harus tahu cara mengenali tanda-tanda kekambuhan seperti demam, nyeri sendi, atau sesak. Jika muncul, segera periksa ke dokter. Ada pula komplikasi. Baik Bapak Ibu, jika tidak ditangani dengan baik, penyakit jantung rematik dapat menimbulkan komplikasi serius, seperti gagal jantung kronik karena jantung tidak mampu memompa darah dengan baik, kemudian gangguan irama jantung atau aritmia, kemudian endokarditis infektif, yaitu infeksi jantung pada yaitu infeksi lanjutan pada katup, kemudian bahkan ada kematian dini pada usia muda. Karena itu, pengobatan harus dilakukan secara berkesinambungan dan tidak boleh putus. Setiap kali anak sakit tenggorokan atau demam, segera periksa agar tidak berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang kami akan masuk ke bagian yang paling penting dari penyuluhan ini, yaitu edukasi kesehatan bagi orang tua. Karena pada dasarnya keluarga, terutama orang tua, adalah obat pertama dan pelindung utama bagi anak. Hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenal dan menerapkan perilaku cerdik, yaitu langkah-langkah sederhana dari Kementerian Kesehatan yang bisa dilakukan di rumah untuk menjaga kesehatan jantung anak-anak kita. Yang pertama ada C, cek kesehatan secara rutin. Anak yang sudah pernah mengalami demam rematik harus rutin diperiksa ke dokter atau puskesmas walaupun tampak sehat. Biasanya dokter akan memberikan suntikan bezatin penisilin G setiap 3-4 minggu sekali. Suntikan ini sangat penting untuk mencegah infeksi tenggorokan berulang yang bisa memperparah kondisi jantung anak. Namun seringkali karena anak tampak ceria dan tidak mengeluh, orang tua merasa sudah sembuh, tidak usah suntik lagi. Padahal ketika suntikan terlewat 1 kali saja, resiko kekambuhan penyakit akan meningkat tinggi. Karena itu, orang tua perlu membuat jadwal pengingat di kalender atau ponsel agar tidak lupa kapan anak harus kontrol atau suntik jika sedang berpergian. Segera konsultasikan ke puskesmas terdekat agar terapi tidak terhenti. Dengan rutin memeriksa anak, Bapak Ibu sebenarnya melindungi jantungnya dari kerusakan lebih lanjut. Ingatlah pepatah sederhana, lebih baik mencegah sebelum terlambat. Huruf kedua adalah E, yaitu enyahkan asap rokok. Bapak Ibu, kita tahu rokok berbahaya bagi siapapun, apalagi untuk anak yang jantungnya sudah lemah. Asap rokok bisa membuat pembuluh darah menyempit, meningkatkan detak jantung,
dan menurunkan kadar oksigen dalam tubuh. Hal ini akan membuat jantung anak bekerja lebih keras, seperti mesin yang dipaksa berjalan terus tanpa berhenti. Jadi, tolong ya Bapak Ibu, jika di rumah ada anggota keluarga yang merokok, mohon tidak merokok di dalam rumah, di dekat anak, atau di kendaraan. Udara bersih adalah obat alami bagi jantung anak kita. Kalau Bapak bisa berhenti merokok, itu bukan hanya untuk kesehatan Bapak, tetapi juga bukti kasih sayang terbesar untuk anak. Huruf berikutnya ada R adalah rajin aktivitas fisik ringan. Anak dengan penyakit jantung rematik memang harus menghindari kelelahan yang berlebihan, tetapi bukan berarti tidak boleh bergerak sama sekali. Orang tua dapat mengajak anak jalan santai pada pagi hari, melakukan senam pernapasan, atau bermain ringan di halaman rumah. Gerakan ringan ini membantu melatih pernapasan, memperkuat otot jantung, dan menjaga keceriaan anak. Namun, penting untuk memperhatikan batas kemampuan anak. Jika anak terlihat lelah, sesak napas, atau jantungnya berdebar cepat, segera hentikan aktivitas dan biarkan anak beristirahat. Kuncinya adalah aktivitas yang menyenangkan dan aman. Orang tua bisa membuat kegiatan sederhana seperti jalan santai keluarga setiap akhir pekan. Selain menyehatkan, kegiatan ini mempererat hubungan keluarga dan meningkatkan semangat anak untuk sembuh. Huruf keempat ada D, berarti diet seimbang. Makanan memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan dan menjaga kesehatan jantung anak. Bapak Ibu, berikan anak makanan tinggi protein seperti telur, ikan, dan tempe. Kurangi garam karena garam berlebihan dapat menyebabkan penumpukan cairan dan membuat jantung bekerja lebih keras. Hindari juga makanan cepat saji seperti gorengan dan minuman bersoda. Anak dengan jantung rematik juga butuh vitamin dan mineral dari buah serta sayur segar. Kalau anak susah makan sayur, bisa disiasati dengan membuat bentuk lucu atau menyampurnya dengan sup. Dan yang terpenting, makanlah bersama anak karena suasana makan yang hangat membuat anak merasa nyaman dan lebih semangat makan. Maka makanan yang sehat akan membantu anak lebih cepat pulih dan dalam menjalani pengobatan. Huruf kelima berarti istirahat cukup. Bapak Ibu, jantung yang sedang bekerja keras membutuhkan waktu untuk beristirahat. Anak harus tidur minimal 8 hingga 10 jam setiap malam agar tubuhnya bisa pulih. Pastikan kamar anak tenang, tidak terlalu panas, dan bebas dari asap atau debu. Hindari penggunaan menonton TV sebelum tidur karena bisa mengganggu kualitas istirahat. Bila anak sulit tidur, orang tua bisa menemaninya dengan bacaan ringan, cerita pendek, atau berdoa bersama sebelum tidur. Tidur yang cukup membantu anak memiliki energi yang cukup untuk belajar, bermain, dan sembuh lebih cepat. K. Kelola stres. Bapak Ibu, anak yang menjalani pengobatan jangka panjang sering merasa bosan, takut, bahkan malu karena tidak bisa bebas bermain seperti teman-temannya. Disinilah peran orang tua sangat besar. Berikan waktu untuk mendengarkan cerita anak. Jika anak merasa takut disuntik, tenangkan dengan pelukan, bukan kemarahan. Jika anak sedih, beri kata-kata semangat. Kamu hebat, nak. Jantungmu sedang berjuang, tapi kamu tidak sendiri. Selain itu, doa dan susunan keluarga yang positif akan sangat membantu pemulihan anak. Ajak anak beribadah bersama, mendengarkan musik lembut, atau melakukan kegiatan kecil yang menyenangkan seperti menggambar atau menyiram tanaman. Ingat, stres yang berkurang membuat daya tahan tubuh meningkat dan jantung pun bekerja lebih stabil. Nah, Bapak Ibu, dari ke-6 poin tadi, C, E, R, D, I, K, kita belajar bahwa menjaga anak dengan penyakit jantung rematik tidak selalu harus mahal atau sulit. Yang dibutuhkan hanyalah perhatian, disiplin, dan kasih sayang orang tua. Dengan cek rutin, menjauhkan asap rokok, memberi makan sehat, menjaga tidur, dan menenangkan hati anak,
Bapak Ibu sudah membantu jantung anak berdetak dengan lebih kuat dan bahagia. Jadi, marilah kita menjadi orang tua yang cerdik, cek kesehatan anak rutin, enyahkan asap rokok dari rumah, rajin ajak anak bergerak, diet seimbang setiap hari, istirahat cukup, dan kelola stres dengan kasih sayang. Dengan keluarga yang cerdik, anak-anak dengan penyakit jantung rematik dapat sembuh, sehat, ceria, dan mencapai cita-citanya tanpa rasa takut. Demikian penyuluhan kesehatan dari kami, kelompok 2 mahasiswa keperawatan Institut Kesehatan Swaka Insan Banjarmasin. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesehatan dan kesadaran keluarga untuk lebih peduli terhadap kesehatan jantung anak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih.